Selamat sore semua, Mas Mbak. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita memasuki di pertemuan ke-15, Mas Mbak semua. Di mata kuliah PKN di pertemuan 15 ini ya, tepatnya pada tanggal 29 April 2021. Pada sore hari ini Mas Mbak semua kita akan membahas materi tentang hakikat ketahanan nasional, di mana materi ini ya, di materi ketahanan nasional Mas Mbak semua nanti akan mengetahui dari latar belakang ketahanan nasional, kemudian landasan di dalam ketahanan nasional ya. Mas Mbak semua, pastinya kita di sini harus mengetahui dulu ya latar belakang ketahanan nasional. Terbentuknya negara Indonesia dilatar belakangi oleh perjuangan seluruh bangsa. Sudah sejak lama Indonesia menjadi incaran banyak negara atau bangsa lain karena potensinya yang besar dilihat dari wilayahnya yang luas dengan kekayaan alam yang banyak. Kenyataannya, ancaman datang tidak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam. Terbukti setelah perjuangan bangsa tercapai dengan terbentuknya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ancaman dan gangguan dari dalam juga timbul, dari yang bersifat kegiatan fisik sampai ideologis. Mas Mbak semua ya, bahwa negara Indonesia ya itu merupakan perjuangan seluruh bangsa ya, seluruh bangsa Indonesia. Kemudian Mas Mbak semua, di sini kita bisa mengetahui karena kekayaan alam yang banyak, pastinya banyak negara lain ya, bangsa lain itu yang mengincar Indonesia karena kekayaan alam yang melimpah ruah itu tadi. Nah, tetapi Mas Mbak semua, ternyata ancaman yang datang itu tidak hanya dari luar saja, tetapi dari dalam juga, seperti itu ya. Maka Mas Mbak semua, Anda perlu mengetahui di sini bahwa di dalam latar belakang ketahanan nasional di sini adalah pastinya ya untuk pastinya agar negara kita itu benar-benar aman ya dari ancaman seperti itu ya. Meski demikian, bangsa Indonesia memegang satu komitmen bersama untuk tegaknya Negara Kesatuan Indonesia. Dorongan kesadaran bangsa yang dipengaruhi kondisi dan letak geografis dengan dihadapkan pada lingkungan dunia yang serba berubah akan memberikan motivasi dalam menciptakan suasana damai. Mas Mbak semua, kita harus selalu berkomitmen bersama ya, bangsa Indonesia berkomitmen bersama untuk menegakkan Negara Kesatuan Indonesia. Pastinya di dalam kesadaran bangsa ini juga dipengaruhi oleh kondisi kaitannya geografis, lingkungan ya, dan juga memberikan motivasi dalam menciptakan suasana damai ya, gitu. Sejak merdeka, negara Indonesia tidak luput dari gejolak dan ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa. Tetapi bangsa Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya dari agresi Belanda dan mampu menegakkan wibawa pemerintahan dari gerakan separatis ya. Inilah Mas Mbak semua, di mana negara Indonesia merdeka itu pastinya tidak luput ya dari gejolak dan ancaman yang pastinya membahayakan kelangsungan hidup bangsa, seperti itu.
Kemudian setelah Anda mengetahui dari latar belakangnya tadi, ketahanan nasional, Mas Mbak semua akan mengetahui dari pengertian ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menggapai dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar dan dari dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Inilah Mas Mbak semua pengertian dari ketahanan nasional Indonesia, di mana kondisi dinamik bangsa Indonesia itu dilihat dari aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, pastinya kaitannya dengan nanti keuletan, ketangguhan, dan mengandung atau mengembangkan kekuatan nasional ya. Dan pastinya masih banyak lagi kaitannya mengatasi segala tantangan, adanya hambatan, pastinya itu juga bisa berasal dari dalam dan maupun luar seperti itu. Nah, di sini kita akan mengetahui dari konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan terpadu berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan wawasan Nusantara. Dengan kata lain, konsepsi ketahanan nasional merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan ya. Kesejahteraan itu dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besarnya kemakmuran yang adil dan merata, rohaniah dan jasmaniah. Sedangkan keamanan adalah kemampuan bangsa melindungi nilai-nilai nasional terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam. Mas Mbak semua, tadi yang saya sampaikan di mana ketahanan nasional ini pastinya kaitannya kekuatan ini kaitannya dengan pendekatan keamanan dan kesejahteraan. Nah, dikatakan sejahtera pastinya bisa menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya serta pastinya demi sebesar-besarnya kemakmuran yang adil ya. Yang adil Mas Mbak semua, adil dan merata sesuai pastinya dengan sila di dalam Pancasila seperti itu ya. Kita mengetahui bahwa adil ya, adil pastinya harus sama ya, adil harus sama. Nah, yang dirasakan bangsa Indonesia makmur, adil itu harus sama. Nah, inilah Mas Mbak semua, kata adil adalah sama ya. Kita merasa aman, nyaman ya, itu adalah kewajiban kita atau hak kita yang harus kita miliki seperti itu. Nah, sekarang kita akan mengetahui dari 3 landasan ketahanan nasional. Di dalam landasan ketahanan nasional, Mas Mbak semua, ada landasan ideal yang pertama. Landasan ideal dalam hal ini, Pancasila lah yang menjadi sumber inspirasi sebagai pedoman. Ya, Pancasila sebagai dasar negara, filsafat sekaligus dasar ideologi warga negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila
telah teruji dan diyakini kebenarannya sebagai pemersatu bangsa dalam membangun dan menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengamalan Pancasila harus diwujudkan dalam pola pikir, sikap, dan tindakan setiap warga negara Indonesia dalam bermasyarakat maupun dalam tindakan, mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pertahanan negara sesuai dengan kedudukan dan fungsinya masing-masing. Mas Mbak semua, di dalam landasan IDIL ini Pancasila lah yang menjadi sumber inspirasi sebagai pedoman, ya. Karena Pancasila itu sebagai dasar negara. Maka di dalam kehidupan, ya, kita bermasyarakat, berbangsa itu harus mencerminkan dari Pancasila itu tadi, ya. Karena sebagai pedoman hidup, sebagai sumber inspirasi, nah, di dalam kehidupan bermasyarakat maupun tindakan kita yang berada di dalam masyarakat, ya, perilaku kita, sikap kita itu harus sesuai dengan Pancasila, ya, Mas Mbak semua. Kemudian landasan konstitusional. Setelah Anda memahami dari landasan IDIL itu tadi, maka di sini landasan konstitusional yang kedua. Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber dari hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan landasan konstitusional sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan landasan serta tujuan dalam pengembangan sistem serta penyelenggaraan pertahanan negara. Undang-Undang Dasar 1945 mereaksikan sikap bangsa Indonesia yang menentang segala macam bentuk penjajahan, ya. Mas Mbak semua, bahwa kita semua, ya, bangsa Indonesia menentang segala macam bentuk penjajahan. Ya, penjajahan itu kaitannya dengan penjajahan yang bersifat fisik maupun psikologis, seperti itu, ya. Kita tentang semuanya. Nah, di mana Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah sumber dari hukum yang berlaku di Indonesia, Mas Mbak semua. Ya. Tadi bahwa ketika kita memahami dari landasan IDIL yang pastinya berpedoman pada Pancasila, ya, maka kita di sini untuk landasan konstitusional kita lihat dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, saling bersinergi seperti itu. Bangsa Indonesia senantiasa akan berjuang untuk mencegah maupun melawan segala macam dan bentuk usaha-usaha ataupun perilaku yang menjurus pada penjajahan, ya. Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah merupakan hadiah, melainkan diperoleh dari hasil perjuangan pergerakan bangsa Indonesia melalui pengorbanan jiwa dan raga. Oleh karena itulah, bangsa Indonesia menempatkan kemerdekaan sebagai kehormatan bangsa yang harus tetap dijaga dan dipertahankan sepanjang masa, ya. Mas Mbak semua, pastinya kita, ya, bangsa Indonesia itu selalu, ya, akan berjuang untuk mencegah maupun melawan segala macam dan bentuk usaha. Kaitannya pastinya yang menjurus kepada penjajahan, seperti itu, ya. Karena Anda mengetahui, Mas Mbak semua, kemerdekaan, ya, kemerdekaan bangsa Indonesia merdeka itu bukan hadiah, Mas Mbak semua.
tetapi itu adalah perjuangan bangsa Indonesia, pengorbanan jiwa dan raga, ya, jiwanya, raganya itu semua dikorbankan. Pastinya agar apa? Agar bangsa Indonesia itu merdeka. Nah, inilah Mas Mbak semua, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini adalah merupakan, ya, anugerah, ya, dari Tuhan, ya, pastinya, dan tidak merupakan hadiah saja, karena kalau hadiah itu kan diberikan langsung, tapi kita melalui pengorbanan jiwa dan raga. Kemudian landasan visional. Wawasan Nusantara adalah bagaimana cara pandang bangsa Indonesia tentang diri serta lingkungannya sebagai satu kesatuan yang utuh. Indonesia tersusun dari gugusan Kepulauan Nusantara beserta segenap isinya sebagai suatu kesatuan serta sarana untuk membangun dan menata diri menjadi bangsa yang berdaya saing tinggi. Hal tersebut mengandung arti bahwa setiap ancaman terhadap sebagian ataupun seluruh wilayah Indonesia merupakan ancaman terhadap kedaulatan nasional yang harus dihadapi bersama. Ya, Mas Mbak semua, ancaman walaupun itu kecil, nah itu harus kita hadapi bersama. Nah, karena pastinya di sini ancaman tersebut, ya, akan dihadapi bersama. Kita akan melakukan, yaitu pastinya di dalam kedaulatan nasional yang harus dihadapi bersama itu tadi. Ketika kita bersatu pasti akan lebih kuat, ya. Nah, inilah Mas Mbak semua yang Anda pahami dari 3 landasan tadi, ya. Nah, kemudian kita lihat dari pokok-pokok pikiran ketahanan nasional. Untuk mencapai tujuan nasional, suatu bangsa akan menghadapi berbagai tantangan, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Untuk menghadapinya, diperlukan keuletan dan ketangguhan yang disebut ketahanan nasional, yang didasari pokok-pokok pikiran sebagai berikut. Manusia berbudaya. Manusia merupakan makhluk yang sempurna, yang memiliki naluri, akal, dan keterampilan. Manusia selalu berjuang untuk mempertahankan eksistensinya. Untuk itu, manusia sebagai makhluk yang berbudaya akan mengadakan, ya, hubungan dengan Tuhan yang disebut agama, ya. B, dengan cita-cita yang disebut ideologi. C, dengan kekuasaan yang disebut politik. D, dengan kebutuhan yang disebut ekonomi. E, dengan manusia yang disebut sosial. F, dengan rasa keindahan yang disebut seni, budaya, ya. G, dengan pemanfaatan alam yang disebut iptek. H, dengan rasa aman yang disebut pertahanan keamanan. Inilah Mas Mbak semua, manusia berbudaya. Pastinya manusia itu yang sempurna dan memiliki naluri serta akal dan keterampilan, ya. Nah, di sini kita akan mengetahui Mas Mbak semua dari pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik unsur sosial maupun alamiah, baik bersifat potensial maupun fungsional.
Ketahanan nasional berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, dan negara untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Dalam pengertian tersebut, ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan dan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Mas Mbak semua, setelah Anda mengetahui tadi dari latar belakang ketahanan nasional, 3 landasan ketahanan nasional, pokok-pokok pikiran ketahanan nasional, Mas Mbak semua, silahkan Anda mengerjakan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar. Yang pertama, jelaskan latar belakang ketahanan nasional. 2, jelaskan 3 landasan ketahanan nasional. Mas Mbak semua, pastinya apa yang saya berikan soal ini tadi pastinya sudah saya sampaikan pada materi tadi, Mas Mbak semua kaitannya dengan ketahanan nasional, landasan ketahanan nasional, serta pengertian dari ketahanan nasional itu tadi. Mas Mbak semua, perlu saya ingatkan bahwa untuk pertemuan ke-15 ini Mas Mbak semua harus login di Siakat. Saya selalu mengingatkan untuk presensi di pertemuan ke-15 pada tanggal 29 April 2021 pada sore hari ini. Mas Mbak semua, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.